属下明白。你该干嘛就干嘛。哎呀，不用担心，还有大哥了。只能仰仗你和父亲，做不了。需要更多的灵才，恐怕二哥这一次，甚至以天火灵晶再服下这颗天火灵晶，即可彻底驱除寒毒，运转出温和气息。然后你将这股气息，等以后时机成熟了，灵诀。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sebelum tahun baru, cus, Bebing kasih kalian 4 tonghua termantap dulu nih. Pasti seru ya guys, sambil kita menunggu detik-detik tahun baru. Bebing kasih kalian tonghua untuk menunggu. Ada 4 pula. Oke, di part 23 Sentau Ticun hari ini, itu bakal seru sekali. Karena bakal banyak masalah yang akan dihadapi selanjutnya guys. Oleh Lord Qian kita tentunya. Tapi sebelum itu, dia bakal berfokus menyembuhkan kelumpuhan dari kakaknya dengan obat-obat dan teknik yang sudah dia berikan dan didapatkan dari gunung. Kalian mesti ingat ya, kalau Qin Yang punya 2 kakak guys. Kakak tertua ada di akademi terkenal dan dia sengalah kuat. Sementara kakak kedua juga berbakat, hanya saja dia lumpuh gara-gara terkena musibah. Qin Yang kemarin harus mengalahkan 4 tuan muda sekaligus dari 4 keluarga yang berbeda-beda. Walaupun sangat mudah dan tidak ada kesulitan sama sekali dalam menghabisi mereka, pada akhirnya mereka berempat pun dihabisi juga. Ling tu yang diusir untuk mengirimkan pesan guys, mantap. Gimanakah keseruan Qin Yang membantai para musuhnya? So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Tusu yang cukup yakin dengan kejadian besar hari ini, cepat atau lambat keempat keluarga besar akan bergabung untuk menghancurkan keluarga Qin. Jadi dia akan segera kembali ke Pavilion Sheng untuk memberitahukan sang ayah supaya sang ayah bisa membawakan beberapa pasukan prajurit yang cukup hebat untuk membantu keluarga Qin. Karena Qin Yang walaupun sombong, dia sangat tahu diri guys. Tidak ingin Pavilion Sheng ikut campur karena ini masalah internal dari kota Ling. Kan kita tahu keluarga Sheng bukan dari kota Ling ini. Mereka berasal dari ibu kota guys, beda. Sehingga Qin Yang akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Dia malah menyuruh Tu Suyuan untuk menyampaikan pesannya kepada Seng Xianrui kalau dirinya akan pergi ke ibu kota dalam waktu sebulan lagi. Jadi Xianrui harus mengumpulkan bunga lincin secepatnya. Karena kalau tidak, maka mereka akan semakin sulit mengurus racun yang menyerang kultivasinya Xianrui. Dan Qin Yang pun pergi dari sana bersama dengan teman-temannya. Percaya deh guys, dalam beberapa hari lagi, kota Ling ini bakal berubah drastis. Singkat cerita, di perjalanan, Xin Xin terus memuji kehebatan abangnya Qin Yang satu ini. Dia tidak sabar melihat reaksi ayahnya Qin Yang ketika melihat anaknya sudah berubah. Katanya ayahnya Qin Yang dan si ayahnya Xin Xin, mereka berdua sedang sibuk mengasingkan diri selama ini. Itu membuat Qin Yang lebih santai guys. Karena kalau mereka berdua lebih kuat, otomatis keempat keluarga bakal makin sulit menang melawan keluarga Qin mereka. Dan tentu akan ada satu hari di mana keluarga Qin-nya memiliki seorang praktisi di alam Lin Hai. Dan kalau itu terjadi, maka seluruh kota Ling akan mereka kuasai. Singkat cerita, malamnya mereka sudah sampai ke klan. Karena sang ayah dan paman belum kunjung keluar dari pengasingan, dia pun langsung memerintahkan si pengawal agar segera meminta mereka berdua keluar karena ada yang harus dia umumkan kepada semua orang di klan ini. Wah, kenapa ya? Qin Yang juga ingin agar si pengawal memberitahukan kepada tetua ketiga dan tetua keempat kalau sebentar lagi keempat keluarga besar akan datang menyerang.
Jadi kita semua bersiap untuk perang nih. Nah lo, detik-detik perang ya guys, bentar lagi bakal dimulai. 属下明白。你该干嘛就干嘛。哎呀，不用担心。 Qiyang pun berniat untuk menemui kakak keduanya dulu. Dia berpesan kepada Sinsin, jangan berkeliaran dulu kemana-mana guys, cukup di sini saja. Udah tahu duluan soalnya bocah gendut ini bandelnya setengah mati, suka keluyuran. Tidak lama dari itu, dia pun sampai ke tempat si kakak kedua berada. Sang kakak yang sedang sibuk membaca buku. Qiyang melihat kakaknya begitu santai. Padahal keempat keluarga sudah mau datang untuk berperang. Yang gak heran sih, si kakak dengan tubuh yang seperti ini yaitu lumpuh, mau bertarung pun gak bisa guys. Dipukul orang lain, dia juga cuma bisa pasrah. Apapun tidak bisa dilakukan. Jadi ya hanya bisa berharap kepada Qiyang dan yang lainnya. 还有大哥了，爸，只能仰仗你和父亲，做不了。 Tapi Qiyang tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Karena dia juga pengen sang kakak ikutan berperang dong. Selama ada dia di sini, si kakak gak bakal terus duduk di kursi roda. Segera dia mengeluarkan satu kristal roh api. Nah inilah yang dia butuhkan nih. Sebenarnya guys, Qiyang tanpa menggunakan kristal ini juga bisa menyembuhkan kakinya si kakak. Hanya saja membutuhkan lebih banyak bahan obat. Jadi daripada menghabiskan waktu terlalu banyak mencari bahan-bahan itu, mending dia melakukan perjalanan sebentar untuk mencari kristal roh ini. Barang yang begitu langka pasti tidaklah mudah bagi Qiyang untuk mendapatkannya, kata sang kakak. 要更多的灵彩，恐怕二哥这一次 Tapi tenang saja, Qiyang mendapatkannya dengan mudah kok kemarin. Cuma dia ambil dari rumah lamanya dan harus bertarung sebentar melawan para kerojo. Si kakak sampai menangis melihat usaha adiknya yang begitu luar biasa. Pun langsung Qiyang ledek-ledek. Nanti banyak wanita yang ikutan menangis ketika melihat sang kakak seperti ini. Hehe. Segera Qiyang suruh dia menyerap esensi dari kristal roh api. Dengan begitu, energi dingin di kakinya bakal menghilang. Dengan memiliki energi yang murni, itu akan membuatnya semakin kuat dan membantunya membuka ke-9 gerbang kultivasi. Jadi memang cukup sakti nih kristal roh api 甚 guys. 至以天火灵晶再服下这颗天火灵晶， Ketika kristal roh api ini ditelan, dia secara otomatis memancarkan nafas api surgawi yang luar biasa di dalam tubuhnya. Nah, nafas api itu cukup arahkan ke kakinya yang lumpuh. 然后 Dengan begitu juga, efek dingin di kakinya akan menghilang. Nantinya, sisa energi dingin dan energi api yang ada di tubuhnya harus dimanfaatkan oleh sang kakak supaya bisa mendapatkan energi ganda. Nah, nanti energi ganda itu dikombinasikan untuk menghilangkan racun dingin sepenuhnya dari tubuh sang kakak. Tapi itu semua juga masih belum selesai guys. Setelah racun dingin di kakinya menghilang, si kakak itu harus sekuat tenaga menyerap sisa energi api dari kristal roh api surgawi. Kalau sampai energi ini tidak bisa diserap sepenuhnya, maka harus dikeluarkan dari tubuh secepatnya. 即可彻底驱除寒毒，运转出温和气息，然后你将这股气息 Lebih baik dibuang daripada membakar tubuh sang kakak nanti. Karena terlalu banyak energi panas itu juga berbahaya. Nanti Qiyang akan mengajari keterampilan spiritual mental yang cocok. Tapi bukannya keterampilan spiritual mental adalah teknik untuk para praktisi adrenalin high-nya sangat tinggi? Ini berarti terlalu cepat buat sang kakak yang ranahnya masih rendah dong. Lagi pula gimana cara Qiyang mendapatkan teknik mental yang sangat langka coba? Dia tidak mau jawab. Langsung dia berikan satu gulungan yang berisikan keterampilan tingkat tinggi bernama metode mental Li Yan Cui. Dengan metode tersebut, si kakak bisa mengubah aura biasa dalam tubuhnya
menjadi aura kehidupan. 等以后时机成熟了，我灵觉， Gak cuma itu, di dalamnya juga terdapat ada teknik tinju, tapak tangan, dan jari penghancur. Jadi bisa dibilang cukup banyak nih. Selama sang kakak mencapai kerana Lin Hai, semuanya akan dia kuasai dengan baik. Segera si kakak pun disuruh mengikuti instruksinya supaya roh api di dalam tubuhnya tidak membahayakan nyawanya nanti. Setelah sang kakak mengerti, dia pun akan serius menguasainya guys. Karena dia paham, pasti Qinnya sulit mendapatkan ini semua. Segera dia makan kristal roh api itu dan memulai pengaliran energi panas ke kakinya yang lumpuh. Bener aja guys. Perlahan energi dinginnya mulai keluar dari kakinya. Wah, ini calon-calon sembuh nih si kakak nih. Kalau si kakak sembuh kira-kira gimana guys? Katanya sih dia sangat berbakat. Tapi mungkin kultivasinya berkurang tidak seperti sebelum dia lumpuh kali ya. Daripada kita berandai-andai, mari kita masuk ke bagian spoiler untuk episode 27 lagi di hari Sabtu nih guys. Langsung saja jadi. Nanti si kakak yang terus memulai proses penyerapan energi roh api. Saking dahsyatnya kristal roh ini, itu langsung membuat si kakak bisa menerobos sampai ke gerbang tingkat 7. Buset. Tapi si kakak yang masih pengen menerobos lagi membuat Qin Yang auto panik dong. Karena harusnya kan sudah tidak bisa guys membahayakan nyawanya nanti. Si kakak tidak peduli, tidak mau berhenti dan terus melanjutkan proses. Walaupun sudah Qin Yang marahin agar jangan melanjutkannya, tapi dia tidak peduli dan tuar. Ledakan besar pun terjadi, yang berarti dia berhasil guys. Berhasil menerobos ke gerbang tingkat 8. Mantap. Makin overpower udah nih keluarga Qin mah. Belum lagi masih ada ayah dan pamannya yang keluar dari pengasingan diri. Mereka juga pasti menerobos tuh, ya enggak? Selesai dulu untuk Sentau Ticun episode 23. Kita bakal ketemu lagi untuk tos satu ini, yes. Di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.